2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Putri Anggiani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi angkatan 2024. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan moneter, pasar uang, dan infrastruktur pasar keuangan di Indonesia. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter tidak lagi hanya dipahami sebagai upaya sederhana untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga demi mengendalikan inflasi. Sistem keuangan saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan yang di masa lalu. Bank sentral harus memastikan seluruh sistem keuangan bekerja secara terintegrasi mulai dari pasar uang, sistem pembayaran, perbankan, hingga infrastruktur transaksi keuangan. Bank Indonesia yang tidak lagi hanya fokus pada pengendalian jumlah uang beredar, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini penting karena efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada pasar uang yang menjadi jalur transmisinya. Artinya, kebijakan moneter hanya akan efektif apabila pasar uang berjalan dengan baik, likuiditas terdistribusi secara efisien, dan infrastruktur keuangan mampu mendukung transaksi secara aman. Karena ini, hubungan antara kebijakan moneter, pasar uang, dan infrastruktur pasar keuangan sekarang dipandang sebagai satu kesatuan sistem. Indonesia, integrasi ini menjadi penting karena ekonomi nasional telah terhubung dengan sistem keuangan global melalui arus modal internasional, perdagangan, dan pasar valuta asing, yang artinya stabilitas ekonomi domestik tidak lagi hanya dipengaruhi faktor internal, tetapi juga sangat dipengaruhi kondisi global seperti suku bunga Amerika Serikat, harga energi dunia, dan pergerakan investor internasional. Inilah mengapa pembahasan mengenai kebijakan moneter modern harus dipahami secara sistemik dan terintegrasi. Pada tahun 2005, Indonesia secara resmi menerapkan Inflation Targeting Framework atau ITF. Dalam sistem ini, target utama kebijakan moneter adalah menjaga inflasi pada level tertentu. Bank Indonesia menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama untuk memengaruhi inflasi secara sistem perbankan dan pasar keuangan. Namun, krisis keuangan global pada tahun 2008 memberikan pelajaran penting. Krisis ini menunjukkan bahwa menjaga inflasi rendah tidak cukup untuk menjamin stabilitas ekonomi. Sebuah negara bisa memiliki inflasi yang rendah tetapi tetap mengalami krisis keuangan akibat gelembung aset, tekanan likuiditas, atau arus modal yang tidak stabil. Karena itu, Bank Indonesia mulai mengembangkan Flexible Inflation Targeting Framework atau Flexible ITF. Dalam pendekatan baru ini, kebijakan moneter tidak lagi hanya fokus pada inflasi, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar. Pendekatan fleksibel ITF ini mengintegrasikan beberapa kebijakan sekaligus. Yang pertama yaitu kebijakan moneter melalui suku bunga, yang kedua kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, yang ketiga yaitu kebijakan nilai tukar melalui intervensi pasar valuta asing, yang keempat koordinasi dengan pemerintah dalam menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang besar. Dulu fokus utamanya yaitu price stability atau stabilitas harga,
Sekarang fokusnya berkembang menjadi macro financial stability atau stabilitas makro dan keuangan secara bersamaan. Yang artinya, bank sentral modern harus melihat ekonomi sebagai sistem yang saling terhubung, bukan sekedar mengontrol inflasi secara sempit. Salah satu instrumen paling penting dalam kebijakan moneter Indonesia saat ini adalah BI 7-Day Reverse Repo Rate atau BI 7DRR. Instrumen ini menjadi suku bunga acuan utama Bank Indonesia yang memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai sinyal kebijakan moneter. Ketika BI menaikkan suku bunga pasar, memahami bahwa bank sentral sedang berupaya menurunkan tekanan inflasi atau menjaga stabilitas rupiah. Sebaliknya, ketika suku bunga diturunkan, pasar melihat adanya dorongan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu BI 7DRR mempengaruhi suku pasar bunga, suku pasar antar bank, deposito, dan kredit perbankan akan bergerak mengikuti arah kebijakan Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu adalah kebijakan ini mempengaruhi sektor real. Ketika bunga pinjaman naik, perusahaan cenderung menunda ekspansi dan masyarakat mengurangi konsumsi berbasis kredit. Akibatnya permintaan menurun dan inflasi dapat ditekan. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada pasar uang. Jika pasar uang tidak berjalan efisien, sinyal kebijakan dari Bank Indonesia tidak akan tersalurkan secara optimal ke sistem perbankan dan sektor real. Karena itu, pasar uang disebut sebagai transmission engine atau mesin transmisi kebijakan moneter. Tanpa pasar uang yang liquid dan terintegrasi, kebijakan moneter bisa kehilangan efektivitasnya. Pasar uang adalah bagian sistem keuangan yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Instrumen pasar uang biasanya memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Karakteristik utamanya yaitu jangka pendek, risiko yang relatif rendah, serta likuiditas yang tinggi. Fungsi utama pasar uang adalah menjaga kelancaran likuiditas dalam sistem keuangan. Melalui pasar uang, bank yang memiliki kelebihan dana dapat meminjamkan likuiditas kepada bank yang kekurangan dana. Ini membantu menjaga stabilitas sistem perbankan. Salah satu instrumen pentingnya yaitu Treasury Bills atau T-bills. Instrumen ini merupakan surat utang jangka pendek pemerintah yang digunakan sebagai sumber pembiayaan sekaligus benchmark risk-free rate dalam sistem keuangan. Selain itu terdapat sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI yang digunakan Bank Indonesia untuk menyerap likuiditas ketika jumlah uang beredar dianggap terlalu tinggi. Saat Bank Indonesia menjual SBI, bank memiliki instrumen tersebut sehingga uang kembali ke bank sentral dan likuiditas menurun. Ada juga interbank call money, yaitu pinjaman antar bank jangka sangat pendek. Pasar ini sangat penting karena menunjukkan tingkat kepercayaan antar bank. Jika pasar call money terganggu, itu akan sering menjadi tanda munculnya krisis keuangan. Instrumen lainnya yaitu sertifikat deposito dan bankers acceptance. Sertifikat deposito memberikan fleksibilitas karena diperdagangkan sebelum jatuh tempo. Sedangkan banker acceptance banyak digunakan dalam perdagangan internasional sebagai jaminan pembayaran. Secara keseluruhan, pasar uang berfungsi menjadi denyut likuiditas ekonomi agar sistem keuangan tetap stabil. Di balik seluruh transaksi keuangan, terdapat sistem yang sering tidak terlihat oleh masyarakat, yaitu financial
Market Infrastructure atau FMI. FMI ini adalah infrastruktur yang memungkinkan transaksi keuangan berjalan aman dan efisien. Contohnya adalah sistem pembayaran BI RTGS dan sistem settlement surat berharga BI SSSS. FMI ini dapat diibaratkan sebagai plumbing system dalam ekonomi modern. Kalau pipa air rusak, distribusi air juga akan terganggu. Begitu juga jika sistem pembayaran terganggu, maka aktivitas ekonomi dapat lumpuh. FMI ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah memastikan transaksi selesai secara final dan aman. Yang kedua adalah mengurangi risiko sistemik. Yang ketiga adalah menjaga kelancaran sirkulasi likuiditas dalam sistem keuangan. Risiko sistemik ini adalah kondisi ketika kegagalan satu institusi atau satu bagian sistem menimbulkan efek berantai ke seluruh sektor keuangan. Krisis global 2008 menunjukkan bagaimana kegagalan lembaga keuangan dapat menyebarkan menjadi krisis ekonomi global. Karena itu, Indonesia juga mengikuti reformasi global seperti standar PFNI, penggunaan Central Counterparty, dan Trade Repository untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi resiko pasar. Saat ini, stabilitas sistem keuangan tidak lagi hanya bergantung pada bank sentral, tetapi juga pada kualitas infrastruktur dan koordinasi kelembagaan. Jika pasar uang fokus pada pendanaan jangka pendek, maka pasar modal berfungsi sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Instrumen pasar modal meliputi saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi karena menyediakan pembiayaan bagi perusahaan untuk ekspansi, modernisasi, dan investasi jangka panjang. Di Indonesia, struktur pasar modal terdiri dari berbagai lembaga seperti OJK, Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan KPEI. Masing-masing fungsi untuk menjaga agar pasar berjalan teratur, transparan, dan efisien. Pasar modal juga memiliki fungsi penting dalam mendorong good governance karena perusahaan publik wajib menerapkan keterbukaan informasi dan audit. Namun, pasar modal juga memiliki berbagai risiko seperti risiko harga, risiko likuiditas, hingga risiko sistemik. Karena itu, investor harus memahami prinsip high risk, high return. Dalam konteks ekonomi Indonesia, pasar modal dan pasar uang saling melengkapi. Pasar uang menjaga stabilitas likuiditas jangka pendek, sedangkan pasar modal mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keduanya menjadi fondasi penting dalam sistem keuangan nasional. Secara keseluruhan, perkembangan kebijakan moneter modern menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi bukan hanya hasil dari satu kebijakan tunggal. Stabilitas membutuhkan integrasi antara kebijakan moneter, pasar uang, pasar modal, infrastruktur keuangan, dan koordinasi institusi. Masa depan sistem keuangan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam memperdalam pasar keuangan, memperkuat infrastruktur, meningkatkan koordinasi kebijakan, dan menjaga stabilitas di tengah integrasi global yang semakin kompleks. Sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la